Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Marilah sebelum kita belajar, mari Bapak absen dulu ya, yang takdir. Alhamdulillah hadir semua. Marilah sebelum kita belajar, Bapak memberikan motivasi kepada anak-anak. Walaupun kita belajar online, kita tetap semangat ya. Jagalah kebersihan di lingkungan masyarakat ya anak-anak. Patuhi protokol kesehatan, walaupun keluar harus pakai masker. Cuci tangan ya anak-anak. Baiklah, materi hari ini, materi kita paragraf. Tentu anak-anak tahu kan, paragraf sudah belajar sejak SD. Nah, paragraf adalah bagian dari bab sebuah karangan. Paragraf yang mengandung ide pokok dan penulis dengan dimulai dengan garis baru. Nah, paragraf yang baik ini terbagi menjadi dua, yang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini anak-anak kalimat yang di awal paragraf, sedangkan di kalimat penjelas ini di tengah-tengah biasanya yang menjelaskan. Nah, adalah anak-anak. Jadi paragraf adalah bagian karangan yang terdiri dari jumlah kalimat yang mengungkapkan satuan-satuan informasi dengan pikiran utama dan pikiran sebagai pendukung. Paragraf itu bisa juga disebut dengan alinea. Nah, pada paragraf ini terbagi menjadi dua, paragraf deduktif dan indikatif. Nah, yang pertama kita membahas paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini paragraf gagasan utama yang terletak di awal kalimat. Anak-anak, kalau paragraf deduktif yang di awal kalimat. Nah, sedangkan sebelumnya menjelaskan tujuannya. Sedangkan yang kedua, paragraf indikatif ini pada paragraf sebelumnya diawali dengan uraian dan akan dilanjutkan kalimat akhir yang berupa kesimpulan. Nah, kemudian kita setelah menjelaskan paragraf tadi, sekarang menjelaskan ciri-ciri paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf ini terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama terdapat gagasan yang menarik. Ciri-ciri yang pertama ini, kita membuat suatu paragraf harus terdapat gagasan menarik agar bisa pembaca menarik, agar pembaca bisa menarik dan tertarik. Nah, sedangkan yang kedua, antara lain kalimat berkait, kemudian ciri-ciri kedua ini kalimat saling berkaitan ketika kita membuat suatu kalimat. Nah, di dalam kalimat itu harus terdapat kalimat yang saling berhubungan satu sama yang lain atau saling berkaitan agar kita membaca pun tidak bosan. Nah, sedangkan yang ketiga mengandung satuan gagasan utama dan berupa pikiran jelas. Ciri-ciri yang terakhir ini terdapat satuan gagasan yang harusnya berpikir jelas. Agar kita tahu kalimat yang arahnya kemana dan tujuannya apa. Nah, di dalam paragraf bukan hanya ada ciri-cirinya saja anak-anak, akan tetapi ada juga syarat-syarat membuat paragraf. Syarat-syarat membuat paragraf ini, yang pertama, kedua paragraf kalimat ini yang membuat satu paragraf harus diatasi secara cermat agar tidak ada satupun kalimat yang tidak sesuai dengan gagasan pokok paragrafnya. Nah, sedangkan yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf ini, hal ini diamati dari penyusunan kalimat secara logis. Nah, setelah kita sudah menjelaskan ciri-ciri syarat-syarat, nah kali ini Bapak akan menjelaskan unsur-unsur paragraf. Nah, unsur-unsur paragraf ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama memberikan contoh atau fakta. Nah, yang memberikan contoh atau fakta ini anak-anak, gagasannya yang disampaikan dalam kalimat topik digambarkan dengan contoh agar jelas dan menarik. Nah, yang kedua memberikan alasan. Nah, anak-anak, memberikan alasan ini gagasan yang disampaikan dalam kalimat topik dijelaskan menggunakan alasan yang logis.
agar dapat mengungkapkan pembaca. Nah, selanjutnya yang terkait kita akan membahaskan jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini ada 5. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini merupakan pemaparan atau penggambaran secara jelas dan terperinci, seolah-olah pembaca melihatnya sendiri. Nah, maksud dari paragraf deskripsi ini adalah suatu paragraf yang menjelaskan secara rinci atau sejenis terkait suatu objek apa yang kita lihat. Misalnya yang kita lihat tuh, misalnya contoh aja di sekolah kita ya anak-anak. Di sekolah kita kan memiliki cat yang berwarna putih. Sekolah kita memiliki 8 kelas. Nah, sekolah kita memiliki taman yang indah. Nah, sekolah kita memiliki ruang yang banyak. Itu objeknya paragraf deskripsi anak-anak. Sedangkan paragraf eksposisi ini anak-anak, yang kedua ini paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan penulis. Maksud dan tujuan penulis ini anak-anak, pada paragraf ini berisi sebuah informasi tentang suatu yang ada dalam benar-benar terjadi. Paragraf sejenis ini merupakan salah satu jenis karangan yang bersifat non-fiksi. Hal ini paragraf eksposisi bersifat fakta yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Nah, fakta ini kita kan tentu tahu kan, fakta dan dapat dibuktikan yang mana. Nah, kalau eksposisi ini contoh aja berita kan, berita misalnya di daerah kita peristiwa tabrak, itu betul tabrak seorang meninggal, itu fakta kan, betul-betul peristiwa yang terjadi. Nah, sedangkan yang ketiga paragraf akuntansi. Paragraf akuntansi ini digunakan untuk memberikan pertanyaan dipaparkan alasan. Nah, paragraf akuntansi ini sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta. Nah, jadi yang keempat ini paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini merupakan paragraf yang berisi ajakan kepada seseorang dengan memberikan alasan yang meyakinkan. Pada paragraf ini yaitu suatu teks yang berisi bujukan. Nah, teks yang berbujukan itu anak-anak tentu tahu kan, atau mengajuk untuk kita yakinkan pembaca agar percaya dengan suatu akan disampaikan. Nah, yang kelima paragraf narasi. Anak-anak, kalau paragraf narasi ini merupakan rangkaian peristiwa yang terjalin menjawabkan suatu alur cerita. Nah, adalah jenis-jenis paragraf terakhir ini. Pada karangan narasi ini menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Paragraf narasi ini paragraf atau karang yang semacam cerita. Untuk kita tahu kan, paragraf semacam cerita macam mana anak-anak, itu disebut dengan paragraf narasi. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Dengan ini materinya minggu depan Bapak kasih tugas dengan ketua kelas. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.